Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Staders, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, biar tetap semangat untuk masuk ke kampus PKN STAN. Nah, di video kali ini kembali lagi sama aku Hanif. Kita bakal bahas tentang persyaratan masuk PKN STAN karena di luar sana ternyata masih banyak banget nih yang bingung dan masih banyak yang salah nih tentang persyaratan masuk ke PKN STAN. Persyaratan masuk PKN STAN sebenarnya sama aja dari tahun ke tahun, cuman yang di sini aku bakal bahas adalah persyaratan masuk PKN STAN untuk tahun 2019 berdasarkan website dari SPMB PKN STAN. Nah, langsung aja ke persyaratan pertama adalah lulusan SMA sederajat. Jadi masuk ke PKN STAN itu bisa dari jurusan apapun. Persyaratan kedua adalah persyaratan nilai. Jika kalian lulusan tahun ini atau tahun berjalan, kalian menggunakan nilai rata-rata rapor, di mana nilai rata-rata rapor kalian tidak boleh kurang dari 70. Di sini saya tekankan sekali lagi, ini adalah nilai rata-rata, bukan nilai per mata pelajaran. Jadi misalnya kalian ada nilai yang mendapat 65, bukan berarti kalian tidak bisa ikut SPMB PKN STAN, tapi dirata-ratakan. Jika kalian rata-ratanya lebih dari 70, kalian bisa ikut SPMB PKN STAN. Tapi jika kalian lulusan tahun sebelumnya, misalnya kalian lulusan tahun 2019 ingin mendaftar SPMB tahun 2020, kalian menggunakan yang namanya nilai ijazah. Dan jangan khawatir, nilai ijazah ini adalah bukan nilai ujian nasional, tapi nilai ijazah itu adalah nilai sekolah dan nilai akhir sekolah. Jadi jangan khawatir buat yang nilai ujian nasionalnya rendah atau tidak mencapai rata-rata 70, kalian masih tetap bisa ikut SPMB PKN STAN asalkan nilai ijazah kalian lebih dari 70. Persyaratan ketiga tentang usia. Masuk PKN STAN ada usia maksimal dan ada usia minimalnya. Untuk usia maksimal adalah 20 tahun per 1 September. Jadi ketika kalian ingin mendaftar SPMB PKN STAN tahun 2020, kalau kalian kelahiran 31 Agustus tahun 2000, mohon maaf kalian tidak bisa ikut SPMB PKN STAN. Kalian harus lahir setelah 1 September atau 1 September atau setelahnya tahun 2000, itu maksimalnya. Sedangkan untuk usia minimal ada perbedaan antara D1 dan D3 di PKN STAN. Untuk D1 usia minimalnya adalah 17 tahun per 1 September dan untuk usia minimal D3 PKN STAN adalah 15 tahun per 1 September. Jadi ketika kalian berusia 16 tahun, kalian hanya bisa memilih prodi D3 di PKN STAN. Persyaratan keempat adalah kalian harus sehat secara jasmani dan kejiwaan serta bebas dari nafza. Nah, untuk bertanya, sehat jasmani itu seperti apa sih? Nah, sehat jasmani itu seperti misalnya kalian mampu mendengar dengan baik, mampu berbicara dengan baik, mampu melihat dengan baik, pokoknya indera kalian berfungsi dengan baik. Persyaratan kelima adalah belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama menjalani perkuliahan. Nah, ketika kalian masuk PKN STAN dan daftar ulang, di situ kalian bakal menandatangani surat di mana kalian bersedia untuk tidak menikah selama menjalani perkuliahan. Jadi misalnya kalian D3, berarti kalian harus 3 tahun untuk selama kuliah tidak boleh menikah dulu. Setelah kuliah, setelah lulus atau setelah wisuda, kalian bisa langsung nikah kok, tenang aja. Buat yang nikah muda, oke banget. Buat kalian yang mau masuk program studi Diploma 1 dan Diploma 3 untuk kepabeanan dan cukai. Jadi buat kalian untuk D1 itu bisa dimasuki sama wanita dan juga pria, sedangkan untuk Diploma 3 kepabeanan cukai itu hanya bisa dimasuki atau diikuti oleh siswa laki-laki aja. Dan ada persyaratan tambahan kalau misal kalian mau masuk ke pabeanan dan cukai. Yang pertama ada tinggi badan. Untuk tinggi badan pria itu minimal 165 cm. Untuk tinggi badan minimal wanita itu 155 cm. Lalu juga tidak cacat badan, tidak buta warna, serta untuk kalian yang pengguna kacamata, misal kalian minus, plus maupun silinder, maksimalnya adalah 2 dioptri. Sedangkan untuk jurusan lain, persyaratan tersebut tidak ada. Persyaratan ketujuh, khusus buat program afirmasi. Nah, buat kalian yang masih bertanya tentang program afirmasi itu apa? Jadi program afirmasi ini hanya bisa diikuti oleh siswa-siswi yang berasal dari daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, di mana mereka nanti setelah lulus bakal mengabdi kepada daerahnya tersebut. Nah, khusus untuk program afirmasi ini memiliki 2 persyaratan khusus, di mana yang pertama telah menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah tersebut. Yang kedua adalah garis keturunan baik ayah maupun ibu ataupun ibu itu berasal dari daerah tersebut. Jadi salah satu aja, baik ayah maupun ibu. Persyaratan 8 tentang biaya pendaftaran. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2016, kalian harus menyetor biaya pendaftaran sebesar 300.000.
Jangan khawatir ya dengan biaya 300.000 tersebut, setelah nanti kalian nggak perlu bayar apa-apa lagi kok, cuman bayar itu aja. Dan setelah kuliah kalian bakal mendapatkan pendidikan secara gratis. Persyaratan ke-9 dan persyaratan yang terakhir, yaitu kalian sebagai pendaftar tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman penerimaan mahasiswa baru PKN STAN tahun-tahun sebelumnya. Jadi misalnya kalian udah pernah lulus nih PKN STAN, misalnya nih Prodi D3 Akuntansi, tapi kalian pengennya bea cukai, lalu kalian nggak ngambil tuh tahun 2018. Dan tahun 2019-nya kalian ikut lagi PKN STAN, dan itu tidak bisa ya, karena kalian udah di blacklist dari PKN STAN. Nah, itu tadi persyaratan buat masuk ke PKN STAN, atau hal-hal apa sih yang harus kalian penuhi ketika kalian mau masuk PKN STAN. Semoga dengan penjelasan aku tadi kalian bisa lebih paham dan bisa lebih tahu apa yang harus kalian penuhi. Dan jika kalian ada pertanyaan atau request video tentang sesuatu yang harus kita buat, silahkan komen di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yang New Toxic Surgeon.